Pak guru kami, nanti Bapak Ibu kalau singgah di Tasik, ada tarekat Idrisiyah di Tasik. Syekh kemarin menyampaikan nasihat kepada kami terkait lapang dada ini. Sampai kemudian saya menanyakan, Masya Allah bisa selesai. Saya tanyakan masjid yang sudah selesai, dan angkanya fantastis ya, 48 miliar sudah selesaikan masjidnya. Saya tanyakan, Syekh ini kok Allah berikan jalan luar biasa? Dan jawaban beliau adalah, kuncinya lapang dada aja. Ketika kita berlapang hati, berlapang dada, ternyata Allah gampangkan dan mudahkan urusan. Seperti doa yang diajarkan oleh Allah, yang diucapkan oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Tapi izin sebelumnya saya ingin ngajak dulu kebaikan supaya hari ini kita dapat sesuatu dari Allah, tentunya bukan dari saya cuma wasilah doang. Sejenak Bapak Ibu, kita nonaktifkan dulu semua gadget-gadget kita. Sejenak kita rehatkan hati kita, sejenak kita rehatkan multitasking kita, karena kelemahan kita hari ini terlalu banyak multitasking. Ya, makanya semakin agak tumpul begitu kan ya, hati, rasa, pikiran kurang tajam. Kenapa? Itu tadi, kita sudah terlalu banyak multitasking. Coba berlatih untuk mengerjakan satu, kita fokus ke satu. Ya, biasanya Allah akan berikan ketajaman, ya Allah akan berikan kejernihan hati. Ketika apa? Ketika kita tidak multitasking. Ya. Selanjutnya mari kita buka pikiran kita, lalu kemudian peredam aktif, lalu juga tentunya senang berproses sampai akhir, dan kita luruskan niat kita karena Allah. Ya. Bapak Ibu, kita langsung masuk saja. Izin untuk sebagai video pembuka, saya ingin menampilkan satu video yang mudah-mudahan ini dia yang akan kita diskusikan nanti ke depan, ya, dari video. Mohon disimak, mohon disaksikan. Bismillah. Siapakah Insinyur Salah Ad-Din? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Alkisah dari kampung kecil bernama Tafana Wasrof, distrik Minul Ghamir, provinsi Dakohiyah, Mesir. Ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka, pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan plan mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, tambah lagi madrasah alia putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang,
dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja, atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Ya, Bapak Ibu, izin saya tadi mulakan dengan video Insinyur Solah Al-Atiyah. Dan salah satu yang kami kutip daripada tayangan video ini adalah terkait karyawan Allah. Dan hari ini izin arah kita berlapang dadanya dengan menjadi karyawan Allah. Seperti apa, kenapa, bagaimana, dan bagaimana kita bisa mempraktekkan selama ini. Ya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat semuanya, setiap kita pasti pengen banget urusan-urusannya itu dimudahkan, digampangkan oleh Allah. Baik itu posisi kita ketika menjadi seorang ayah, seorang anak, seorang suami, seorang istri, ataupun apapun itu. Atau mungkin ketika menjadi karyawan atau menjadi tim dan segala sesuatu, pasti kita punya urusan-urusan, masalah-masalah, dan satu persatu ini kita pengen diselesaikan oleh Allah. 2 hari yang lalu saya berada di Ponorogo, di Gontor 1 Ponorogo. Lalu sambil mengisi acara di sana, saya sengaja ketemu dengan anak pertama saya, karena anak pertama saya di sana. Dia sudah kelas 3 sebenarnya, sudah kelas 3 SMP kalau di sini. Di sana kan namanya KM. Lalu ketika ketemu dengan anak, padahal baru 5 bulan yang lalu ya, dia liburan di sini, di Bukit Tinggi. Saya lihat matanya berkaca-kaca, lalu kemudian ketika pertama ketemu dia peluk saya erat-erat, sangat erat. Bahkan dia nangis, saya dengar dia segukan nangis. Awalnya curiga ada apa? Bang, kenapa? Ada apa di pondok? Ya. Dia katakan nggak ada apa-apa. Terus abang kenapa nangis? Gitu. Dia katakan katanya kangen aja. Gitu. Kangen, dan Masya Allah beberapa hari ini, beberapa waktu ini dia dapat nikmat begitu sangat luar biasa dari Allah. Ya diceritakan ini dan segala-galanya.
Saya berpikir ternyata kita ini gak bisa jagain anak-anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak-anak mungkin yang sedang mondok, yang sedang kuliah. Ya. Ternyata kita ini punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Ya. Gak bisa jagain anak-anak selalu. Ya. Karena memang kita memiliki tugas. Ada yang bertugas sebagai suami, sebagai istri, bertugas di tempat kerja dan segala sesuatu. Tapi di lain waktu, di lain sisi, kita tuh pengen anak-anak kita tuh dijagain sama Allah. Karena kita nggak bisa. Kita pengen banget kalau keluarga kita aman-aman saja, damai-damai saja. Ya, ternyata nasihat guru saya kemarin itu adalah kalau ente bekerja dan sementara waktu kerja ente itu masih kan paling banyak nih, di antara waktu-waktu lain, di antara waktu ibadah, maksudnya ibadah rutin ya, ibadah mahdhah, dan juga di antara waktu istirahat, di antara waktu yang lainnya. Mungkin waktu kerja itu adalah waktu yang paling banyak kita habiskan seumur hidup kita. Lalu beliau kemudian menyampaikan, itulah kenapa jangan sampai ibadah itu justru tidak jadi pekerjaan itu justru tidak jadi ibadah. Lalu beliau kemudian mengeluarkan 3 yang masih nempel di kepala saya. Kerja itu lillah, fillah, billah. Saya diberi kesempatan untuk mencerna 3 kalimat itu. Beliau diam. Cukup panjang. Dan saya tahu bahwa beliau biasanya kalau udah ngediamik begitu, kami diminta untuk mencerna. Lillah. Berarti kalau lillah, kerja-kerja yang kita lakukan ini harusnya kita punya fokus untuk apa? Itulah kenapa izin yang paling pertama itu saya ingin menyampaikan, ya ini ayat yang beliau kutip kemarin. Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-60. Lillah ini diibaratkan seperti apa? Seperti susu murni. Ya. Yang Allah ibaratkannya dengan bentuk di dalam perut hewan ternak itu ada susu murninya, ada darahnya, ada air seninya ataupun cairan-cairan lainnya. Tapi luar biasanya, si susu murni itu mudah ditelan, enak kita minum, bahkan kita senang meminumnya. Padahal itu keluar dari perut yang sama, dari tempat yang sama. Di dalamnya juga ada cairan yang mungkin ya sama, di sana ada darah, di dalamnya ada air seninya dan cairan-cairan lainnya. Tapi ketika dikeluarkan, justru dia murni, tidak tercampur. Bapak Ibu maaf, kalau minum air susu lalu kemudian di dalamnya ada darahnya, kira-kira mau apa? Nggak mau ya? Mau minum air susu murni, terus ketika mau minum ternyata baunya bau pipis hewan, mau apa dia? Luar biasanya, itu dari perut yang sama, tapi kemudian terjaga, tak tercampur. Ketika beliau menjelaskan lillah, beliau kutip ayat ini. Ya, ini menandakan bahwa kita melakukan pekerjaan, apapun kerja kita, ya, maka yang paling pertama yang harus kita pastikan adalah kita melakukannya adalah lillah. Apalagi ibu-ibu yang bekerja, upayakan dan usahakan jangan punya niat kerja itu adalah untuk menambah nafkah dalam rumah tangga. Serius. Karena yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah itu adalah siapa? Saya kemarin bertemu dengan seorang dokter yang beliau mengeluhkan terkait suaminya, suami saya kok nggak mau kerja ya? Gak mau, diem aja suami. Bahkan sekarang sedang punya penyakitnya penyakit prostat. Ya sampai. Ya, bahkan suami saya kena prostat, kena penyakit A. Sebentar.
Boleh saya tebak nggak penyakitnya? Prostat. Iya. Ya. Ada apa nih? Apa kendalanya? Kenapa? Bu dokter menyiapkan bekerja itu apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini dia, ya. Seharusnya yang memiliki niat kuat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu bukan ibu, bukan istri, tapi adalah suaminya, tapi adalah bapak. Lalu bagaimana dengan kami yang bekerja, yang perempuan? Bagaimana bagi kami yang perempuan yang berbisnis? Di Surabaya kemarin saya ketemu seorang pembisnis skincare, ya, dengan nama pasukan skincare-nya adanya Khadijah Avenger. Dia punya ya, pasukan Khadijah. Kalau Allah mengundang kami makan dengan beberapa yang lain, ya satu banyak kan begitu. Makan di satu restoran yang wah mahal banget. Karena ketika si pelayan datang bawa bill ininya tadi hanya pada Allah suaminya ada di samping saya, diserahkan sama suaminya. Itu saya lihat angkanya hampir sekitar 5, sekian juta sekali makan. Gitu. Tahu tidak Bapak? Dengan hati-hati saya lihat di bawah meja begitu. Dengan hati-hati istrinya ngambil uang dari tasnya, lalu kemudian bagaimana caranya supaya nggak terlalu. Kalau kita keliling kan gitu, sama-sama saya keliling. Ya. Ya karena yang kaya cuma istrinya sehari itu rata-rata penghasilannya hampir 5 miliar. Sehari, serius. Omsetnya itu 5 miliar. Ya, nanti silakan nanti cari merek skincare-nya sangat ternama. Ya, nanti saya sharing ya nanti. Ya. Bagaimana kemudian ini si istri ngejagain banget supaya suaminya ini tetap kuat. Karena yang sering terjadi permasalahan bagi istri-istri yang bekerja, apalagi penghasilannya lebih dibandingkan suaminya, ketika suaminya tidak dijadikan kuat. Padahal di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian balik saya kepada Bu Dokter. Terus apa yang harus saya niatkan? Ini yang akan kita bahas. Salah satunya, begitu kan? Bagi kita, Bapak Ibu, ya dalam pekerjaan, kalau kita masih meniatkan kita ini adalah karyawan-karyawan kampus, sivitas akademia kampus, kita bekerja karena Pak Dekan, kita bekerja karena Wakil Dekan, maka siap-siap saja akan sering tidak enak hati. Maka siap-siap saja akan sering kecewa. Dan biasanya hasilnya juga nggak seberapa. Lah terus kita harus ngapain dong? Kerjanya gimana dong? Oh, coba simak Bapak Ibu. Ini hadis qudsi riwayat Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah yang paling tidak butuh pada sekutu kata Allah. Jauh dari persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amal sementara dia menyekutukan aku kata Allah dalam amalnya itu dengan yang selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya yang disekutukan dengan yang akan dan bisa menurunkan keberkahan kepada rezeki kita itu cuma Allah. Yang akan memberikan sakinah, mawadah, mutmainnah, ketenangan, kelapangan hati itu cuma Allah. Tapi kalau kemudian kita melakukan suatu pekerjaan lalu diniatkannya bukan karena Allah, maka ketika itu juga Allah pergi meninggalkannya. Seorang dosen yang akan mengajar masuk ke dalam lokal, lalu kemudian dari awal sudah bergumul dalam hatinya bahwa ya saya ngajar supaya mahasiswa itu tahu kalau saya pakar di bidang ini. Maka ketika itu juga Allah pergi meninggalkan dosen itu dan Allah pergi meninggalkan para mahasiswa-mahasiswa itu. Sementara siapa yang bisa membolak-balikan hati kalau bukan Allah? Sementara siapa yang bisa menghujamkan pemahaman kalau bukan Allah? Sementara yang zat yang bisa membolak-balikan hatinya, dan ketika itu juga dia sudah pergi meninggalkan itu, kita bilang ke siapa lagi? Bapak Ibu misalnya kabarale, maparean anak karena memang menikah itu. Lalu dari awal kemudian kita punya niat baraleawa harus dadang supaya orang yang tipu bikum merasa terkesima dengan acara yang kita adakan.
Sementara orang-orang datang ke sana mendoakan anak kita yang jadi pengantinnya. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa memberikan sakinah, yang bisa memberikan mawaddah, warahmah itu Allah. Bagaimana kemudian nanti akan bisa sakinah, mawaddah, warahmah? Sementara Allah yang kita harapkan untuk memberikannya sudah pergi duluan. Karena dari sejak awal niat kita pengen kelihatan wah oleh orang lain. Jangan nasihat-nasihat kita tidak terhujam kepada orang yang kita sampaikan kepadanya. Kenapa? Karena dari awal sudah punya motif, sudah punya modus tidak tulus. Dan biasanya kita sering merasakan kekecewaan ketika ingat-ingat dengan hadis qudsi ini. Ketika sudah mulai ada kemodusan yang kita lakukan, para ulama-ulama salaf terdahulu menyampaikan bahwa para ulama-ulama soleh selalu mengulang kalimat tasbih. Karena kalimat tasbih itu paling ampuh menghilangkan ketidakikhlasan dalam hati. Jadi guru saya menasihati kalau ente mau ngajar ataupun ente atau mau apapun itu, atau mau ngisi kajian ataupun apa mengisi training, maka setiap kali mau ngisi itu upayakan dalam hatimu dan jarimu bergerak lalu ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena banyak sekali dalam kitab-kitab turas dulu bahwa para ulama soleh wafatnya banyak yang sedang tangannya lagi begini. Kira-kira Bapak Ibu kalau lagi begini tangannya dia lagi ngapain kira-kira? Lagi zikir. Dan ketika ditanya sama orang-orang terdekat, zikir apa yang terbanyak dibacakan? Ternyata tasbih. Karena sadar bahwa hati itu bolak-balik, niat itu sering bolak-balik, dan yang akan mempresisikannya lagi, yang akan menundukkan lagi kepada rel-rel yang benar yang adalah ucapan tasbih. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita fokuskan? Ini. Setiap kali mau ngajar, setiap kali mau kerja, setiap kali mau berkhidmat, apapun itu, maka just focus on Allah. Boleh ulangi kalimatnya? Just focus on Allah. Terus kami yang ibu-ibu kalau ngajar, kalau kerja, kalau bisnis, kita niatnya harus apa? Niatnya harus niat seperti karyawan Allah. Apa niat dan lifestyle atau the way of life employee of Allah atau karyawan-karyawan Allah itu? Ada 3. Posisikan niat kita menjadi 3. Salah satunya atau 3-tiganya luar biasa. Yang paling pertama adalah posisikan niat kita adalah untuk ibadah. Makanya ibu besok kalau kerja, niatnya ya Allah, saya mau kerja, niat saya untuk ibadah. Supaya lebih banyak saya bisa beribadah. Supaya bolak-balik haji, supaya bolak-balik umroh. Ya. Kalau hanya sekedar berniat, paling aja aku mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya kalau sudah cukup, sudah. Nggak akan ada lebih-lebih. Paling nanti malah hutang-hutang yang banyak. Ya. Niatkan supaya lebih banyak beribadah. Supaya lebih banyak bersedekah. Supaya lebih banyak ngasih zakat. Supaya bisa lebih banyak berbagi. Ibadah. Niatkan bahwa saya bekerja adalah untuk ibadah. Kenapa saya? Karena waktu kita 24 jam itu kalau dipikir-pikir terbanyak itu untuk kerja. Supaya waktu yang kita lewati ini tidak hanya sekedar mengeluarkan tenaga, ya, maka niatkan apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Allah. Karena Allah saja. Ya. Sekali lagi, ini kita lagi bicarakan konsep lillah. Tadi ada 3 ya kalimat yang tadi saya ucapkan. Yang paling pertama adalah lillah. Lalu selanjutnya lillah yang kedua, apalagi yang bisa kita niatkan? Ya, untuk karyawan-karyawan Allah ini adalah paling contributor. Bahwa Bapak Ibu mungkin ada yang ngajar, ada yang di administrasi, ada yang dimanapun itu, semuanya dalam rangka berkontribusi untuk umat. Sekalipun mungkin teman kita, saudara kita yang ada di pantry, ada yang di cleaning service, ya bisa jadi pahala yang dia dapatkan jauh lebih banyak. Karena yang membedakan bukan masalah sosok kelihatan kerja di jasadnya saja. Walaupun mungkin kelihatannya kita keren banget di depan kelas, mungkin ngajar atau apa. Tapi kalau hati kita terpleset, banyak modusnya. Sementara orang yang beres-beres di belakang di pantry ataupun di cleaning service, tapi niatnya dia kontribusi kepada umat, jangan-jangan di hadapan Allah dia nilainya jauh lebih mulia dibandingkan kita.
Karena Allah la yanzuru ila ajsamikum wa aswarikum. Allah nggak lihat jisim kita, nggak ngelihat tampilan kita, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati-hati kita. Allah memandang kepada isi hati kita yang ada di dalam dada kita. Jadi yang kedua, setelah ibadah, maka niatkan apapun yang kita lakukan agar ada kebermanfaatan untuk orang lain. Yang ketiga, niatkan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan sebagai wasilah dakwah. Amar ma'ruf, nahi munkar, mengajak dan menyuruh orang ke dalam kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu mungkin yang mengajar, atau Bapak Ibu yang di kantor, yang menjadi fasilitas para pengajar-pengajar kepada para mahasiswa-mahasiswi, sampai kemudian terhujamlah adab, terhujamlah akidah kepadanya dengan sangat kokoh. Ya, dan itu adalah wasilah dakwah. Dan ketika kita memiliki niat-niat ini, maka di sanalah keajaiban, maka di sanalah hal-hal yang di luar logika kita akan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita meniatkan semuanya lillah. Inilah kenapa dalam hampir setiap sholat kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi yang paling pertama, kelapangan hati, ketentraman jiwa dalam apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Maka yang paling pertama adalah konsep lillah kita mengerjakan. Dan ketika ininya salah, maka siap-siap yang lain pun akan banyak kesalahan. Itulah kenapa lillah ini harus diawalkan, harus diutamakan, dan harus dipertamakan. Ya. Baik, saya langsung masuk ke sini. Ya, ke lapang dadanya. Setelah lillah, maka kita akan membicarakan fillah di jalan Allah. Jadi kita kerjain apapun, setelah kita niatkan karena Allah, maka kita kerjakan di jalan atau di rel-rel yang sudah Allah tetapkan. Dan ini adalah jalan-jalan yang akan menentukan. Itulah kenapa izin saya merangkumnya di dalam lapang dada. Ya. Pertanyaannya, kenapa lapang dada? Ya karena memang lapang dada modal dari dimudahkan urusan. Ya, itulah kenapa doanya paling pertama itu Rabbi shrahli sadri dulu. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri. Barulah kemudian lancarkan urusanku. Jadi bukan lancar dulu baru lapang, tapi lapang dulu baru lancar. Justru orang-orang yang kurang atau susah lapang dadanya, banyak urusannya yang tidak lancar. Para pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang tenang. Dan tenang itu butuh kelapangan hati, kelapangan hati. Bukan berarti mereka tidak punya masalah. Bahkan masalahnya bisa jadi lebih banyak, amanahnya lebih tinggi. Tapi mereka merespon masalah-masalahnya dengan cara tenang, dengan cara lapang. Itulah kemudian kenapa Allah berikan amanah-amanah yang banyak, kerja-kerja yang banyak dari Allah. Ya, karena Allah itu biasanya akan memilih bagi orang-orang yang akan ditunjukkan jalan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat, kenapa kita harus lapang dada? Karena lapang dada itu bisa memudahkan urusan. Lapang dada itu bisa membuka peluang. Sementara kita selalu membutuhkan peluang-peluang. Lapang dada itu mengundang rezeki, dan lapang dada itu menarik yang namanya keberuntungan. Dan ini 4 elemen ini sangat diperlukan dalam semua lini kehidupan kita. Entah itu berkeluarga, entah itu bekerja, entah itu punya anak-anak, entah itu punya pasangan. Izin, adakah di ruangan ini yang belum punya pasangan atau belum menikah? Kata Ricky. yang mana? Yang mana? Tuh Ricky, yang ganteng, yang paling ganteng. Oh, kita doakan mudah-mudahan nanti Amin. istri yang solehah. Amin. Bapak Ibu, dalam waktu dekat. amin ya Allah. Masalahnya, sumber doa apa? Keluarga itu bisa jadi sumber kebahagiaan seumur hidup kita. Atau keluarga juga bisa jadi sumber malapetaka kita semua. Tadi makan malamnya pakai tangan apa pakai sendok? Kalau kita makan pakai sendok ada bunyi-bunyinya nggak? Itu benturan atau bentrokan antara apa dengan apa? Sendok dengan garpu, sendok dengan piring, begitu kan?
Sering nggak sendok beradunya dengan apapun? Sering tidak sendok beradunya sama pacar? Sering? Ya saya tadinya sering, berarti enggak kan? Jarang banget ya. Justru seringnya beradunya dengan piring atau garpu. Itulah kenapa kita ini sebenarnya sering bentrok, sering clash itu bukan sama orang-orang jauh, sama orang-orang dekat. Siapa yang terdekat? Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua, mertua, kadang teman kerja, kadang tetangga yang dekat-dekat. Ya. Ketika Allah anugerahi lingkungan dekat kita yang menenangkan, membahagiakan, maka itu adalah anugerah sangat luar biasa. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika kita diamanahi orang-orang dekat yang menyesakkan dada, naudzubillah, itu adalah penderitaan kita seumur hidup. Nah, itulah kenapa penting banget kita untuk bisa berlapang dada di semua lini, di keluarga, jadi seorang suami, jadi seorang istri, jadi seorang anak, jadi seorang menantu. Itu penting dan butuh banget yang namanya lapang dada. Jadi pemimpin, wah, harus paling ahli lapang dadanya kalau jadi pemimpin. Nah, kita tuh lapang dada itu kepada apa sih? Di mana dimensi? Ada dua dimensi lapang dada. Satu, dimensi kepada ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Allah kan memberikan takdir. Ada qada, ada qadar yang terjadi kepada kehidupan kita. Nah, jadi yang paling pertama yang perlu kita lapangkan hati kita dan dada kita adalah terhadap apapun yang Allah tentukan untuk kita. Apapun itu. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepada ketika kita ada hal yang kurang baik, maka kita mengucapkan dan diajarkan oleh Rasulullah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ada hal-hal baik yang terjadi, maka kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semuanya diawali dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena sejatinya itu semua paling baik. Dan nanti kita akan bahas. Ada 5 mindset yang harus kita dapatkan dan kita pahami supaya kita mudah lapang dada. Yang kedua, kita lapang dada terhadap apa? Lapang dada ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, mungkin dengan pimpinan, mungkin dengan teman, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua. Bapak ibu yang ngajar mungkin dengan mahasiswa yang mesti lapang dada. Ya, karena pasti semua tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kenapa kita sesak dada? Kenapa kita tidak enak hati? Kenapa kita marah? Karena realita tidak sesuai dengan harapan. Kita berharap A, tapi ternyata realitanya B. Dan tidak semua yang ada di hadapan kita ini bisa semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak semua. Tidak semua. Itulah kenapa izin supaya kita dimudahkan untuk memiliki sifat lapang dada, maka Bapak Ibu, ya, perhatikan respon kita. Karena sejatinya mau lapang dada tidak lapang dada itu adalah pilihan kita. Tergantung respon. Itulah kenapa kami ungkapkan di sini. Respon kita akan menentukan waktu yang dilalui akan penuh dengan kebahagiaan atau penderitaan. Sekali lagi, respon. Karena yang paling bisa kita kendalikan adalah respon kita. Event atau kejadian-kejadian dalam hidup itu tidak bisa kita kendalikan. Ataupun mungkin hasil, sekali lagi, itu pun tidak bisa kita kendalikan. Setiap kita pasti memiliki lingkar-lingkarnya. Ya, yang pertama adalah lingkar kendali. Berarti apa-apa yang bisa kita kendalikan. Salah satunya apa tadi? Respon. Ya, salah satunya apa lagi? Ya, kerja-kerja yang kita lakukan. Ya, ibu bapak nih sekarang lagi duduk di sana, di depannya ada air, ada makanan, mau diminum, mau dimakan, yaitu kendali bapak ibu. Saya hari ini sekarang berbicara di sini mengeluarkan kalimat apapun, yaitu adalah kendali saya. Tapi bagi saya, Bapak Ibu yang mendengarkan ini adalah bukan kendali saya. Karena ketika keluar dari sini, belum tentu pemahamannya sama. Ada yang pemahamannya mungkin 50%, ada yang 20%, ada yang 90%, ataupun berapa. Itu tergantung kendali masing-masing. Tapi juga ada lingkar pengaruh dari apa yang kami sampaikan. Tergantung juga. Begitu. Jadi sekali lagi, ada zona-zona yang tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita pengaruhi. Saya tanya sama ibu-ibu, anak-anak awak di rumah tuh zonanya atau lingkar kendali apa lingkar pengaruh?
menurut ibu-ibu? Kan punya anak ibu-ibu di rumah kan? Jadi anak-anak kita itu dalam kendali kita atau hanya bisa kita pengaruhi saja? Ya, atau mahasiswa itu zonanya bagi kita pengajar atau dosen itu zona kendali apa zona pengaruh? Pengaruh. Ingat-ingat. Karena banyak orang yang susah lapang dada karena susah mengklasifikasikan event yang ada di hadapan dia. Jadi dia bingung, apa yang harus saya respon? Ini saya bisa merespon dari dalam kendali saya atau di pengaruh saya atau bahkan hanya di tingkat pedulinya saja. Kalau tingkat peduli itu ya kendali nggak bisa kita kendalikan, ya nggak bisa juga kita pengaruhi. Misalnya apa? Ya misalnya cuaca bisa, atau mungkin galodol misalnya, bisa kita pengaruhi, bisa kita kendalikan. Ya kita cuma bisa peduli. Tadinya saya harus sudah sampai di Sumatera Barat ini mungkin jam 1, tapi qadarullah-nya delay begitu kan. Ya mungkin kita nggak bisa kendalikan atau mau mengerti ya sudah. Ya kita cuma bisa peduli saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya delay. Begitu. Ya sudah begitu saja gimana lagi? Ya. Nah banyak orang yang sering sekali fokus di hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Makanya sering sesat. Mahasiswa gak disiplin misalnya, dia sudah sampaikan, seorang dosen sudah menyampaikan ini aturan ini, tapi dia sikapnya gak bagus apa ini di luar kendali. Banyak orang-orang yang maksa, pokoknya kalau kelas saya ya harus begini, dengan harapan semuanya terkendali, gak bisa, biasanya akan selalu kecewa. Ya, ibu-ibu, saya sering atau pernah dengar tetangga teriak sama anaknya, marah sama anaknya. Ya, yang mengicinya begitu. Lah, usah muncul dia mengici. Gak cuma ada aja. Pernah nggak ibu ada dengar komentar ibu ke anak ini? Ini maaf ibu ini pendengar apa pelakunya? Oh, itu kenapa ibu ngatakan begitu tuh? Pak, cuma dia itu mengici kenapa? Oh, udah. Karena realita anak atau faktanya tidak sesuai dengan harapan. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa kendalikan anak-anak? Gak bisa. Bu, mungkin di ranah-ranah tertentu bisa, ya. Tapi apakah sudah bisa jamin nanti dewasa anak kita akan begini bisa? Hari ini saja ibu tidak bisa kendalikan anak. Ibu di sini anak-anak di rumah. Apalagi ibu banyak bekerja kan? Banyak tidak bisa mengendalikan anak-anak. Ya. Yang paling maha bisa mengendalikan dan membolak-balikan hati anak kita siapa? Allah. Itulah kenapa penting sekali koneksi orang tua dengan Allah. Ibu, kemarin tanggal 10 kami mewisuda sekitar 47 para penghafal Al-Quran di One Quran Institute. Nanti ibu kapan-kapan ataupun misalnya punya anak yang dibina menjadi penghafal Quran, keluaran SMA, kita ada Ma'had One Quran Institute dan ini free 100%, betul-betul gratis, gak ada bayar seperak pun dari awal pendidikan sampai akhir pendidikan. Tepatnya ada di Jatinangor. Silakan nanti buka di semua media sosial One Quran Institute. Jadi ada seorang santri kemarin namanya Syifa. Setahu saya Syifa biasa-biasa aja. Hari-harinya tuh ya biasa aja, nggak terlalu banyak spesial. Tapi ketika Tasmi, kan kalau Tasmi ngundang kita ya, ketika Tasmi ngasih undangan, saya lihat waktunya dari jam 2 subuh tuh mulai Tasmi. Ya, saya tanya Syifa, Tasminya berapa juz? Insya Allah 30 juz mungkin. Masya Allah, ini perasaan kok Syifa luar biasa begitu. Walaupun ya memang rata-rata ada yang 25, ada yang 15, paling sedikit 15 begitu kan. Tapi Syifa kemudian di antara yang lain juga dia 30 juz. Lalu kemudian saya tanya, Syifa, apa tipsnya, apa triknya kok bisa selesai hafalannya? Oh sebenarnya mah ini mah kayaknya doa abah sama ibu kan, dia panggil ibunya sama ibu sama abah. Emang nanti ketika wisuda ketika tasmi besok hadir nggak abah sama ibu, apa sama ibu? Nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Jauh katanya dari kampung. Pada Allah di Panjalu di daerah Ciamis, jauh sekali. Lalu kemudian ya intinya saya suruh aja supir untuk jemput aja orang tuanya. Ini hadiah dari Ma'had begitu ya buat Syifa karena rampung dan selesai.
Qadarullah, hadirlah ibunya, bapaknya, dan saya dapatkan tips ini dari ayah bapak ibunya Syifa ini. Jadi ternyata bapak ibu Syifa ini adalah petani garap sawah orang. Lalu saya tanya, Bapak, apa sih rahasianya sampai punya anak sehebat ini? Karena anak kita belum tentu begitu. Pula-pula aja dia, wah nggak ada rahasia apa-apa, saya orang biasa, nggak mungkin. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya bapaknya bilang, kami berdua, Syifa ini kan anaknya cuma satu, enggak. Jadi saya sama istri sudah sepakat untuk selalu tirakat. Apa yang bahasa Minang tirakat itu? Tirakat itu bahasa Jawa. Apa ya? Tirakat bahasa Jawa. Ini orang Jo. Bahasa aslinya. Tirakat itu amali. Ya, membuat amali. Amalia apa? Tirakat apa kan? Gitu. Lalu bapaknya jelaskan. Saya sepakat dan janji sama istri saya, kalau tidak bisa bawa harta yang jelas atau tidak jelas kehalalannya, maka saya tidak akan bawa ke rumah. Dan itu saya berjanji sama istri. Dan istri saya siap lapar. Ya, asalkan saya hanya bisa membawa rezeki yang jelas dan saya bisa pastikan ke alam. Itu sama. Saya catat istri, saya catat itu. Karena itu fix. Justru banyak di antara kita yang meleset di situ. Ya gimana kita punya anak yang diberkahi oleh Allah sementara makannya dari sumber yang tidak jelas kehalalan. Gimana seseorang akan nyaman tinggal di rumah sementara rumah itu didapatkan dari tidak jelas ikhtiar. Gimana seseorang akan diberikan keberkahan berkendara ketika cara dapat kendaraan itu tidak jelas, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Saya kata betul ini. Karena dosa pertama, manusia pertama di muka bumi itu kan masalah halal tidak halal kan? Tidak boleh makan, ya. Tapi ternyata dimakan dan itu adalah haram, diusir dari syurga. Terus tirakat apa lagi yang antum lakukan, Pak? Saya berusaha untuk memperbanyak sholat sunat. Dan kami sepakat sama istri, apapun yang kami lakukan biasanya kami tawasulkan kepada Syifa. Kalau istri ini si Bun ini kan, dia hafal betul jam-jam menghafal Quran Syifa. Saya tes langsung, Bun, sebutin jam menghafal Syifa setiap hari. Dari sebelum subuh, jam segini, terus sampai tidur, tahu menit-menitnya tahu. Bagaimana ibu bisa tahu? Ya. Istri saya tirakatnya setiap kali 10 menit sebelum masuk waktu anaknya menghafal Quran, dia gelar saja. Sholat 2 rakaat, apa saja, hajat kah, taubah kah, tasbih kah, apa saja. Setelah itu kemudian dia tengadahkan tangan dan menyebutkan nama Syifa untuk supaya Allah berikan kemudahan dan kelapangan. Orang tua seperti ini sadar bahwa dirinya nggak bisa ngendaliin anaknya. Dia tahu ya bahwa yang bisa merubahnya hanya Allah. Karena anaknya itu hanya di lingkar pengaruh. Makanya dia fokus kepada dirinya, dia fokus kepada tirakat dirinya dengan harapan, dengan keinginan supaya Allah memberikan pertolongan kepada anak-anaknya ketika dia fokus kepada perbaikan diri. Karena kadang-kadang kita pengen punya anak baik, tapi kita nggak fokus sama perbaikan diri kita sendiri. Ya, izin aneh menyampaikan dulu terkait lingkar-lingkar ini, karena ini penting. Seorang susah sekali lapang dada ketika tidak paham lingkar-lingkar ini. Jadi ketika ada event, susah membedakan. Ini bisa saya kendalikan atau tidak? Ya kalau nggak bisa dikendalikan, ya udah jangan terlalu fokus. Fokus saja kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ketika kita fokus memperbaiki apa yang bisa kita kendalikan, biasanya akan ngefek kepada hal-hal yang di lingkar pengaruh. Bahkan kepada hal-hal yang sekedar yang kita pedulikan, insya Allah akan berubah. Ketika kita fokus kepada perbaikan yang bisa kita kendalikan. Nah, itulah kenapa hari ini kita akan fokus ke sini aja. Jadi bahasan selanjutnya kita akan fokus ke sini aja. Gak akan ke sini. Fokus apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan supaya kita bisa mudah lapang dada? Ini yang paling pertama. Kita mesti memiliki 5 heart set principles. Ya, sekali lagi, untuk supaya lebih fokus, ya, untuk supaya lebih lapang dada, yang kita mesti kendalikan dan kita fokuskan adalah memiliki 5 prinsip hati.
Yang pertama, supaya mudah lapang dada, miliki prinsip ini bisa dikendalikan sama kita, tergantung pemahaman sekali lagi. Yang paling pertama, Bapak Ibu, pahami dan sadari bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu adalah atas izin Allah. Suka tidak suka kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kabar baik ataupun kabar tidak baik, atau apapun itu kondisinya, pasti itu sudah seizin dari Allah. Perhatikan firman Allah Al-Quran surah Al-Ghabun ayat ke-11 ini. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tapi lihat kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya. Wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya respon dari apapun yang terjadi itu, ya apapun yang terjadi pada dirinya, dia sadar bahwa itu semua dari Allah, lalu kemudian dia beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan, Allah akan memberikan petunjuk kepada hati, solusi-solusi mungkin, jalan-jalan, kesempatan-kesempatan. Kuncinya apa? Dia sadar mau baik ataupun buruk yang terjadi dalam kehidupannya, event apapun itu, maka dia sadar bahwa ini semua atas izin Allah, ya, dan saya beriman atas ini, dan kemudian Allah akan berikan petunjuk kepada. Yang jadi masalah adalah ketika dia tidak beriman bahwa itu adalah atas izin Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada. Ini hard set pertama, dan ini penting. Yang kedua, supaya mudah lapang dada, hard set yang kedua itu adalah apapun yang terjadi, semua baik dari Allah, dari kehendak. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita membenci kepada sesuatu, padahal yang dibenci oleh kita itu adalah justru yang terbaik menurut Allah. Atau sebaliknya. Intinya semua baik dari Allah. Berarti kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, jawabannya ada di dalam hadis ini. Ya sabar. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi atau inginkan, ya syukur. Karena insya Allah dengan respon sabar dan respon syukur, maka apapun akan jadi baik. Tapi ketika tidak direspon dengan dua hal ini, mau baik sekalipun menurut orang lain yang terjadi pada diri kita, biasanya akan terjadi hal yang tidak baik. Hard set kedua, supaya mudah lapang dada, semua baik dari Allah. Yang ketiga, ingat baik-baik, untuk supaya mudah lapang dada, kendalikan hati, kendalikan pikiran dengan pemahaman ini. Apa? Semuanya sudah terukur. Jadi masalah apapun yang menimpa kepada kita, itu pasti sudah sesuai dengan ukuran. Dan ukurannya pasti tepat menurut Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika nanti ada Bapak Ibu sahabat-sahabat, dinaikin jabatannya, ya itulah. Saya kok nggak dinaikin juga? Sudah seukurannya. Jangan-jangan memang menurut Allah belum pantas. Tapi rasanya dia nggak pantas. Mungkin perasaan kita. Ya sudah, semua atas izin Allah. Kita belum naik, dia udah naik. Itu izin Allah, itu aja. Dan semua insya Allah baik. Ketika kita melewatinya dengan penuh kesabaran dan bersyukur. Ya, pastilah semua masalah-masalah yang ada dalam hidup kita ini, itu sudah diukur. Dan ukurannya sudah sesuai dari Allah. Ya. Yang keempat, konsep yang mesti ada, ya, mesti terhujam kepada diri kita supaya kita mudah lapang dada, adalah semua kepahitan itu menggugurkan dosa. Kalau kita ada event atau kejadian-kejadian, hal-hal yang mungkin membuat kita tidak enak, tidak nyaman, maka yakini dan pahami bahwa itu semua ketika kita hadapi dengan penuh kesabaran, maka itu akan menjadi wasilah kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Ketika kita diberikan sakit dan kita kemudian sabar dengan sakit itu, malahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah keajaiban. Bu, Pak, ketika saya ucapkan keajaiban, banyak orang yang berpikir yang namanya keajaiban itu hal-hal yang enak-enak aja. Saya dinasihati oleh guru saya, keajaiban itu adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, yang diharapkan atau tidak diharapkan, tapi semua menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, maka itulah keajaiban.
Ada orang diberikan keajaiban, dikasih sakit dulu, baru kemudian dia dekat dengan Allah. Ada orang yang dikasih keajaiban dekat dengan Allah itu, dia harus dibuat berhutang dulu, baru kemudian dia merendahkan dirinya, pasrah kepada Allah dan lebih dekat dengan Allah. Tapi ada juga orang yang dia lebih dekat dengan Allah ketika dikasih amanah dulu, mungkin jadi pemimpin dulu dan yang lainnya, baru kemudian lebih dekat dengan Allah. Pokoknya apapun dalam hidup kita, baik itu sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan, lalu itu jadi wasilah kita lebih dekat dengan Allah, maka itu adalah miracle, maka itu adalah dahsyat. Nah, ibu, sahabat-sahabat semua kepahitan membutuhkan dosa. Sudah nikmati saja. Ya, maka kita akan sangat jauh lebih mudah melakukan. Yang selanjutnya, ini adalah heart set kelima yang mesti ada supaya kita mudah menghadapinya semua dengan lapang dada, adalah semua bisa ditolong oleh Allah. Terakhir kemarin di Masjidil Haram saya menemukan satu keajaiban luar biasa. Hari Jumat waktu itu, subuh-subuh, ada bapak-bapak di sebelah, orang Indonesia, nangis dijadian. Kedengaran segukan nangisnya itu kedengaran. Saya deketin aja. Assalamualaikum Pak, orang Indonesia ya. Saya sambil pusap-pusap. Iya, orang Indonesia kan. Dari nadanya saya lihat dia orang Sunda. Orang Sunda yang turun katanya orang Sunda. Oh sama dong kan. Saya juga orang Sunda. Bapak tuh kenapa? Ada masalah apa? Saya bukan punya masalah. Saya justru di sini sedang nangis mensyukuri nikmat yang sudah sangat luar biasa. Rasanya saya nggak mungkin dapat haji, nggak mungkin saya dapat. Terus kok bisa seperti itu? Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa? Saya emang tukang beca. Penghasilannya juga cuma 20.000, paling banyak 50.000. Gak mungkin bisa berada di situ, gak mungkin. Kalau logika pikirannya, secara kemampuan tuh gak mampu. Terus kok bisa seperti itu? Bagaimana? Tapi saya yakin haji, umroh itu panggilan Allah dan itu urusan Allah. Itulah kenapa setiap hari saya paksa diri untuk nabung. Tabungannya juga cuma 2.000, 1.500. Saya masukin tuh ke kencreng yang dibuat dari bambu. Oh, jadi Bapak bisa berangkat ini hasil tabungan? Bukan. Tabungannya sampai sekarang nggak digoyang-goyangin apa. Terus gimana? Apa wasilah Allah memberikan pertolongannya? Ya, karena beliau yakin, lalu kemudian beliau ngomong, semua bisa ditolong Allah ternyata. Semua bisa ditolong Allah ketika tidak hilang impian dalam dada kita dan kita tidak ukur itu dengan kemampuan kita. Gimana bisa punya rumah kalau nggak KPR? Ya, nggak akan punya rumah. Gimana punya kendaraan kalau nggak kredit? Ya nggak akan punya kendaraan juga kalau keyakinannya begitu. Jangan ukur kehebatan Allah dengan kemampuan kita, Bapak Ibu. Allah punya berbagai macam cara untuk memberikan. Pak, cerita dong gimana cara Allah supaya tentu nanti kayak saya ceritain sama yang lain biar yakin. Ada kebiasaan sambil nunggu penumpang di dalam beca itu saya tilawah. Ini beberapa bulan yang lalu lah, 6 bulan yang lalu kan. Makanya dia dapat furoda. Ya. Lalu tiba-tiba ada mobil berhenti di depan beca, ada turun bapak-bapak. Lalu kemudian dia bilang, Pak, saya mau naik beca. Saya bilang, Bapak kan bawa mobil, ngapain naik beca? Gak mau keliling-keliling aja. Naik beca, keliling-keliling, ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol, dikasih uang 500.000. Wah, buat saya itu wah banget gitu. Gak pernah, jarang banget megang uang sebanyak. Kasih uang, Bapak itu naik mobil lagi. Qadarullah, beberapa saat setelah itu sholat azan subuh. Dia cari masjid, situ kami cari siapa ini, cari masjid, sholat subuh. Ya, merasa nggak pantas megang uang 500.000, diambil 300.000, dimasukin ke kencleng. Sebelum masukin ke kencleng, saya mengucapkan kalimat yang sama setiap kali saya memasukin tabungan tiap subuh. Ya Allah, panggil dan undang saya menunaikan ibadah umroh ataupun haji, ya Allah. Baru saya masuk. Saya keluarkan suara yang biidznillah pada Allah. Nggak ada yang kebetulan. Ya, ketika saya masukin uang itu,
bapak yang tadi ternyata baru keluar sholat zuhur, yang tadi ngasih uang 500 itu. Terus penasaran tuh saya dengerin. Terus gimana? Beliau bilang menegur saya, loh tadi uang yang tadi yang dimasukin ya? Saya bilang iya. Berapa yang dimasukin? 300.000. Ya ambil lagi uang 300.000 diganti. Dan tadi saya dengar bapak katanya mau umroh mau haji. Kalau begitu, Bismillah. Haji besok, maksudnya tahun kemarin. Ya, siap-siap kita berangkat. Saya usahakan banget bisa. Qadarullah bi'idznillah, dengan cara Allah sekali lagi. Karena banyak sekali kan permasalahan-permasalahan di lapangan itu. Dengan berbagai macam jenis visa itu kan banyak sekali masalah-masalah. Tapi dengan izin Allah pula, kemudian akhirnya beliau selesai dan menyelesaikan juga dengan sempurna dan benar. Gak masuk di akal. Kenapa? Karena punya keyakinan semua bisa ditolong sama Allah. Jangan ngandelin kekuatan kita, jangan ngandelin kemampuan kita. Iya nggak bisa, susah. Pakai cara Allah. Dengan cara Allah itu kadang-kadang di luar logika pun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terus apa yang akan merusak? Apa yang akan merusak lapang dada? Ada 3 sumbernya. Ya, ini yang menyebabkan kita susah lapang dada. Ada 3 sumber. Yang pertama, silakan cek, baca. Tidak bisa menerima masa lalu. Yang kedua, tidak bisa menikmati masa kini. Nomor 3, tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Ini 3 hal yang biasanya merusak kelapang dada kita. Seseorang kalau ditanya, saya kenapa kok susah lapang dadanya? Cari ini. Cari 3 hal ini. Biasanya ada salah satu. Ya. Yuk kita bahas satu-satu. Bismillah. Apa tadi yang pertama tadi? Yang merusak, apa yang menjadikan kita susah lapang dada? Tidak bisa menerima masa lalu. Bentuknya seperti apa tidak bisa menerima masa lalu? Ada 2. Tidak menerima takdir, apa yang sudah Allah tentukan. Tidak bisa memaafkan diri sendiri dan tidak mau memaafkan orang lain. Ini penyebab seseorang susah move on. Ini penyebab seseorang selalu tertutup peluang-peluang. Kenapa? Karena memang biasanya tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Manyasa dan balaki sama pacar. Tuh ada loh orang begitu. Manyasa dan kuliah kawin santawa. Saya dulu kuliahnya juga sekarang sekali, tapi tidak menyesal. Tidak menyesal. Dulu karena terlalu jauh akhirnya pindah gitu. Ada orang-orang yang meratapi kehidupan, dan termasuk saya sendiri. Dulu merantau dari Bandung ke sini tahun 2003. Pertama kali daftar ke UIN Sangkar. Pas semester berapa kemudian ke sini, selesai begini. Saya sesali awalnya. Bahkan sampai tidak bisa pulang, tidak pulang ke rumah ke Bandung itu sekitar 13 tahun. Serius 13 tahun nggak bisa pulang. Ya, ketika itu menyesak di dada. Gitu. Ternyata justru karena sesak itulah makanya susah itu. Ketika diterima, Masya Allah, hari ini saya hampir tiap pekan pulang ke Bandung. Dan yang mengongkosinya Allah, ya Allah ngasih fee, Allah ngasih hotel, Allah ngasih segala sesuatu. Kadang-kadang di luar kepala itu. Ya, Bu, Pak, kalau masih sesak, masih susah lapang dada, jangan-jangan belum ada satu takdir Allah atau beberapa takdir Allah di masa lalu yang tidak kita terima. Atau ada juga di antaranya yang belum bisa memaafkan diri sendiri, terus menyalahkan diri. Atau jangan-jangan ada yang belum bisa memaafkan orang. Terus solusinya apa dari sini? Gak ada solusi terbaik kecuali apa? Kecuali ridho. Gak ada solusi terbaik dari yang ini, ya, kecuali ridho. Udah, hari ini sudah ridho. Ya Allah, apapun, apa saja pengalaman yang pernah Engkau berikan kepada kami dulu, saya terima, saya ridho dengan itu semua. Karena saya yakin saya gak akan berada pada posisi hari ini kalau saya tidak melewati hal-hal yang mungkin menyakitkan di masa lalu. Karena wakini kok dia melewati hal-hal yang tidak kita sukai dulu kan? Ya. Dan siapapun orang yang pernah menyakiti saya, ya Allah,
Saya mulai hari ini memaafkan. Dan saya pun menerima, wahai diri, saya terima apapun yang sudah terjadi pada diri. Dan guru saya kemarin mengamanahkan untuk selalulah mengutamakan memaafkan 3 orang ini. Yang pertama, setelah memaafkan diri, yang pertama, selalulah katakan sama Allah, memaafkan orang tua kita. Bukan banyak hari ini kita yang tidak bisa move on dengan orang tua. Kan kita tidak bisa mengendalikan orang tua ya. Ada yang orang tuanya pemarah, kasar, dan segala sesuatu. Bukan. Maka hari ini saya ajak dalam doa Bapak ini, ketika mengadahkan, ya Allah, bukakan hati saya untuk saya selalu bisa memaafkan ayah saya, ibu saya, bagaimanapun kondisi. Yang kedua, Bu, Bapak, sahabat-sahabat, maafkan pasangannya masing-masing. Yakinlah, percaya Allah yang maha membolak-balikan hati. Ketika Bapak Ibu masih memiliki pasangan-pasangan yang belum sesuai dengan harapan kita, mungkin ada yang keras hati, bahasanya kasar, ataupun apapun itu, maka katakan kepada Allah, ya Allah, saya maafkan dia selama-lamanya. Satu lagi. Beliau bilang gini, kita pengen diamanahi anak-anak soleh, anak-anak yang selalu diberikan lingkungan soleh, lingkungan baik. Pengen, ya guys. Maka selalulah sebutkan nama anak-anak dalam doa dan katakan bahwa kita terima apapun yang sudah dilakukan anak-anak sama kita. Maafin anak-anak kita. Ini target tiga orang ini setelah kita memaafkan diri ya, gitu. Maka maksimal. Ketika kapan-kapan kalau ketemu, kita panduri sebagaimana sih, aku saya susah banget sih maafin diri, maafin orang tua, maafin orang tua, atau mau maafin gitu. Ada kau yang pemaaf lah satu orang. Coba pajak yang ini enggak ya? Ya ada. Satu. Nanti kapan-kapan kita Stiker di pintu juga ya. Karena ada teknik bagus-bagus gitu ya. Rilis itu gitu. Insyaallah. Oke, jadi sekali lagi nggak ada penawar terbaik untuk yang ini kecuali Ridho. Mulai memaafkan pada diri. Coba sekali-sekali kirim Fatihahnya untuk diri sendiri. Gitu kan? Wahai diri, saya kirimkan Fatihah untuk dan saya baca setulus hati. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan diriku. Masya Allah. Oke, tadi selanjutnya nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Apa yang menyebabkan kita kesalahan ya? Tidak bisa menikmati masa kini. Ya, bentuknya kayak gimana? Dilihat tandanya. Tandanya, biasanya orang-orang yang tidak bisa menikmati masa kini itu terlalu fokus kepada yang gak ada. Lalu biasanya sibuk cari perhatian orang. Ini kalau di dunia kerja ada begini nih. Dia sebenarnya orang yang tidak bisa nikmati. Sibuk aja MPO. Iya, jadi kinerjanya nggak seberapa, cuma MPO-nya beberapa. Biasanya orang begini adalah orang-orang yang nggak bisa nikmati hidup dia sekarang. Ya, Bu, Pak, gimana caranya supaya kita bisa menikmati hari ini? Salah satu yang Rasulullah ajarkan itu adalah melalui hadis ini. Rasulullah ditanya, kenapa kok saya merasa kurang terus ya? Kok rasanya nggak nyaman terus di jalan ini? Rasulullah jawab dengan hadis ini. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Coba kalian melihat orang-orang yang ada di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan terlalu banyak melihat orang-orang yang ada di atas. Fa'innahu ajdar, karena melihat orang yang di bawah itu lebih pantas. Ala tasdaru ni'matallahi 'alaikum, supaya kalian itu gak mudah meremehkan. Orang yang tidak menikmati masa sekarang itu sering meremehkan. Meremehkan dalam bentuk apa? Mengeluh. Hati-hati dengan mengeluh saja. Kenapa dia mengeluh? Karena dia membandingkan dengan yang lebih hebat, lebih baik. Bukan berarti kita nanti kemudian ya udah kita nggak termotivasi untuk bukan itu maksudnya. Kita kan boleh ini kata Rasulullah kepada dua hal, kepada orang yang alim dan dia alim ataupun dia dengan ilmunya dia amalkan untuk diri dan kehidupannya, dia amalkan kepada orang lain. Kita boleh ini sama orang lain. Yang kedua, kita boleh ini sama al-ghani, orang yang kaya ya,
dia soleh, dia dermawan, dia banyak pergunakan kekayaan jalan Allah, tidak boleh ini sama orang itu. Ya. Nah, lalu ini maksudnya apa? Melihat orang-orang yang ada di bawah. Mungkin orang-orang seperti ini. Ini orang-orang Ethiopia, orang-orang Somalia yang kita tahu mereka juga orang Muslim sama dengan kita. Tapi ya, bagaimana kemudian ibu-ibu di sana kesulitan untuk membesarkan anak-anaknya karena saking tidak mudahnya mereka bisa makan dan minum seperti kita. Anak-anak di sana bergelimangan seperti ini. Ya, nggak bisa lari-lari kayak anak-anak kita di rumah. Karena memang bisa jadi sudah lama tidak ada energi yang cukup masuk ke dalam tubuh mereka sehingga kemudian bisa mereka bermain, berlari, tertawa dan segala sesuatu. Jadi sesekali mainlah. Kemarin di Jogja kami diajak ke satu tempat tahfiz mobil. Itu peserta tahfiznya dia tunanetra, ya, lalu kemudian tunarungu, tunawika. Gak bisa lihat, gak bisa dengar, gak bisa ngomong. Tapi penghafal Al-Quran. Sampai kadang-kadang kita ajar ketika kemudian dikasih ikan pertanyaan pakai berila itu kan, gitu kan. Ya, dia langsung kemudian bisa nebak ayatnya apa, langsung dibacakan. Ketika gurunya memintakan untuk mencarikan ayat terkait ketenangan hati, dia langsung bukakan, begitu langsung kemudian dia tahu. Malu banget kita. Di Bandung juga ada ya pesantren khusus untuk para tunanetra dan mereka menghafalkan Al-Quran. Tapi itu bisa bicara. Kalau kemarin di Jogja udah mah nggak bisa lihat, ya nggak bisa juga dengar, nggak bisa juga bicara tentunya. Ya Allah, kita juga bingung gimana. Sampai kita nggak percaya serius di menghafal Quran. Tapi masya Allah, mereka menghafal Quran. Ya menghafal Quran di sini. Ya lalu kemudian betapa sangat terampilnya dia memainkan Al-Quran yang baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, jadi ini saya sampaikan bahwa ayo kita lebih fokus kepada orang-orang yang ada di bawah, yang akan membuat kita jauh lebih bersyukur. Ternyata kita ini jauh lebih beruntung dibandingkan saudara-saudara. Ya saudara-saudara kita di Palestina, ya, tentunya tidak mudah bisa hidup di sana hari ini. Seperti kita kan semuanya serba gampang, serba mudah, serba baik. Jadi intinya apapun kita syukuri saja. Insya Allah semuanya tadi ya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan izin poin yang ketiganya, ya apa yang biasanya merusak, ya merusak. Jadi penawarnya tadi syukur ya. Nah hati-hati dengan anak-anak, karena ini kadang-kadang yang merusak. Dan ini semua opini kan? Ya opini yang kita buat. Ya, wah, seandainya saya punya ini, saya baru bahagia. Kalau punya ini, saya bahagia. Jadi bahagianya akan selalu bersyarat. Karena anak-anak dan hari ini banyak banget dan gampang banget mengakses anak-anak. Ya, makanya banyak orang berhutang hari itu bukan karena nggak bisa makan. Serius Pak. Hari ini banyak orang berhutang kebanyakan anak-anak. Kalau saya punya motor kayak gitu tuh, wah rasanya kalau bawa Honda atau bawa auto sagagah. Akhirnya dia hidup memaksakan diri belum sesuai dengan kemampuan. Level Ghibli, level Suprafit, tapi MX, Neo 6 level Innova, iya. Angannya, wah kemampuan. Padahal Bapak Ibu udah aja hidup sesuai kemampuan aja, ribet amat. Iya, iya. Hati-hati dengan angan-angan. Begitu kan? Iya, efek dia udah. Coba ya. Kata jadi semua. Lalu dia. Ayo salah. Langsung ngangan-ngangan, Anda yang punya motor. Seandainya, jika. Padahal ada juga orang. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu menaik sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lagi sepeda. Sejak terakhir kehidupanku
Jadi Bapak Ibu nikmati saja, syukuri saja yang kita mampu. Ya, mulai hari ini, kalau supaya mudah lama, mudah bahagia, coret kata-kata jika dalam kamus kehidupan kita. Mulai hari ini bilang, ya Allah, saya bersyukur walaupun. Ya Allah, saya insya Allah bahagia walaupun. Terima aja. Insya Allah akan jauh lebih mudah kita akan merasakan kenikmatan dan kelapangan dalam bahagia. Yang terakhir ya, yang terakhir tadi adalah terkait masa depan. Sering mengkhawatirkan hal-hal yang ada di depan. Ini. Seperti apa orang-orang yang sering khawatir ini? Ya, ini nih tandanya sibuk hari-harinya ngejar dunia terus. Dia kejar dunia tapi lupa tugas di dunia. Salah satu tugas di dunia yang paling utama itu kan untuk ibadah. Dia lupa untuk dakwah, lupa untuk bermanfaat untuk orang lain. Padahal tugas utamanya itu. Ya, kenapa mereka begitu? Karena terlalu mengkhawatirkan. Ya saya kalau nggak kerja nanti gimana? Terus jawaban dari ini apa? Jawaban untuk khawatir ini pada masa depan. Gak ada cara terbaik. Ya, mengkhawatirkan yang sudah dijamin namun tidak khawatir dengan yang belum dijamin adalah sebuah kesalahan. Banyak di antara kita tuh yang khawatir dengan yang udah dijamin kok. Kita rezeki kita tinggal dijemput burung aja, nggak pernah cemas. Ya, paru saja gitu kan, nggak pernah stres, pernah mencari darah tinggi, aneh jantung, kolesterol. Pas layarnya tuh. Masa jangan saki-saki yang mengucap sapi tadi itu manusia. Kenapa? Karena kebanyakan khawatirnya. Dan sayangnya mengkhawatirkan yang sudah dijamin. Bu, Pak, terus solusinya apa dong? Bu, Bapak, solusinya adalah berserah. Gak ada cara yang lain. Sudah, setiap kali kita keluar rumah kita ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Supaya mudah berserah, sebutkan saja dua T kepada Allah. Ya Allah, temenin saya. Ya Allah, temenin anak-anak saya. Lalu T yang kedua, ya Allah, saya titipkan anak saya titipkan kerjaan saya titipkan semuanya kepada Allah. Dari awal minta ditemenin dan titipkan kepada Allah. Nah, sekarang dari pemahaman-pemahaman ini, maka sebelum saya tutup, ini ada ujian di sedikit. Ya, saya nanya sama Bapak Ibu. Bu, Bapak, saya tanya, ini gelas setengah isi apa setengah kosong? Gak ada jawabannya, gak bisa jawab satu kan. Ini gelas menurut Bapak Ibu setengah isi apa setengah kosong? Gimana Pak? Saya tuh nanyanya ini setengah isi apa setengah kosong? Keduanya. Setengah isi apa setengah kosong? Setengah kosong apa setengah isi? Setengah isi. Justru ini adalah hasil dari apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, Bu, Pak, sebenarnya jawabannya bisa jadi setengah isi, bisa jadi setengah kosong. Ya saya jawabnya setengah kosong, ya silakan. Saya jawab setengah isi, ya silakan. Tapi orang-orang yang menjawab setengah isi biasanya adalah orang-orang yang langsung memberikan respon kepada sesuatu dengan hal-hal yang optimis, hal-hal yang positif. Sementara yang itu mah kosong, gitu kan, ya maka biasanya di sini. Ya, harusnya dari apa yang kita pahami hari ini, maka respon-respon yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan, ya sebaiknya penuhilah dengan hal-hal yang optimis. Ini contohnya. Saya kasih contoh. Ya. Ini saya contoh. Misalnya, nanti ibu-ibu pulang ke rumah, anaknya rewel. Ya kan tadi kan bahasan kita lapang dada ya, begitu kan? Gimana lapang dada itu aplikasinya? Langsung respon dengan respon setengah isi. Karena kalau setengah kosong, respon lama, tentu langsung marah, langsung merasa capek. Ibu tuh baru pulang, ibu tuh capek kerja, gitu kan? Belum lagi ngurus, belum lagi awal bla bla bla. Ini namanya respon yang diambil dari setengah kosong. Tapi padahal di sana ada setengah isinya. Ya harusnya dengan lapang dada hari ini, ya maka akan memberikan respon-respon. Lihat anak rewel, ya. Alhamdulillah nikmat ternyata punya anak tuh
rapi gitu ya. Di rumah ada sahabat saya udah 20 tahun nikah, belum juga ada yang rame-rame di rumahnya karena belum punya anak. Gitu tanya lo apa lagi? Ini ladang sabar sebagai saya sebagai orang tua. Lalu kemudian ini bisa jadi bentuk tiket surga. Iya. Makanya lihat temen itu kayak sakit kita marah dan tidak terima dengan kondisi, lalu itu setengah kosong, sementara setengah isinya kita bisa melihat bahwa sakit kita adalah sebagai penghapus dosa, sakit kita adalah karena Allah itu. Insya Allah semua yang kita respon bisa mendatangkan lapang dada. Artinya tadi ada 5 prinsip pikiran ataupun 5 heart set yang harus ada supaya mudah kita lapang dada, dan perhatikan baik-baik apa yang membuat kita tidak lapang dada. Tadi yang pertama, karena tidak menerima dengan masa lalu, karena tidak bisa menikmati masa kini, dan terlalu khawatir dengan masa yang akan datang. Dan tadi kita sudah bicarakan solusinya seperti apa, dengan harapan outputnya mulai hari ini kita menjadi karyawan Allah yang mudah lapang dada untuk menghadapi segala sesuatu. Tapi ingat, bahasan pertama tadi, niat. Karena karyawan Allah itu yang membedakan cuma niat aja. Iya, apapun pekerjaannya sekali, walaupun itu mungkin di lapangan, walaupun itu